Paul memasukkan tangannya ke dalam air limbah kimia. Lalu dia berteriak. Chris buru-buru menarik temannya ke atas. Ingin bertanya, dia mengambil dahan dan tersenyum. Semua orang bingung, itu hanya lelucon. Ketika semua orang hendak pergi, Paul punya penemuan baru. Orang-orang masih berpikir itu lelucon tapi kali ini nyata. Dia mengeluarkan belatinya, dengan hati-hati membuka bungkus daunnya. Seekor ikan berbentuk aneh muncul. Semua orang tercengang. Semua bertanya-tanya mengapa ada ikan yang terlihat seperti ini. Satu orang akan menyentuhnya. Mereka sangat bersemangat. Kemudian bersiap untuk naik bus ke tempat berikutnya. Tidak memperhatikan ikan aneh di dalam air. Mereka ingin menemukan sensasi dan secara sukarela menyerbu ke pembangkit nuklir Chernobyl. Untuk amannya, Paul memegang alat pengukur nuklir. Jika radiasinya terlalu tinggi, dia akan membawa semua orang pergi. Meskipun statistiknya normal, orang tidak tahu bahwa bahaya sedang mendekat. Ketika mereka sampai di pintu depan gedung, mereka melihat seekor anjing mati. Ini tidak membuat mereka takut. Paul menendang pintu. Mereka melangkahi anjing yang mati dan memasuki gedung. Berjalan di sepanjang tangga observasi. Paul di samping melihat tumpukan arang panas di salah satu sudut. Tapi dia tidak memberitahu semua orang, hanya menendangnya ke samping. Lalu beritahu semua orang untuk pergi. Harus kembali ke mobil sebelum hari gelap. Pada saat itu, Paul mendengar suara itu lagi, berkata tetap di sini. Mereka berdua dengan penasaran pergi untuk memeriksa. Paulus menyuruh mereka diam. Ada suara keras di depan. Semua orang dengan hati-hati mengikuti di belakang. Ketika Paul masuk ke sebuah ruangan, seekor beruang mutan meledak. Tapi itu tidak menyerang orang, itu seperti bersembunyi dari sesuatu. Orang-orang takut meninggalkan gedung. Sangat menyenangkan untuk pergi keluar dan bahkan pergi ke Chernobyl untuk menjelajah. Paul menjelaskan bahwa dia telah menjadi pemandu selama 5 tahun. Ini pertama kalinya melihat beruang mutan. Kemudian tertawa dan suruh semua orang masuk ke mobil. Ketika coba menyalakan mobil, menemukan bahwa mobil tidak mau bergerak. Mungkin habis bensin, tapi sesampainya di sini sudah penuh. Tidak ada masalah dengan pemancarnya juga. Paul hanya perlu membuka tutupnya untuk melihat bahwa kawatnya tergigit. Chris bertanya, hewan apa yang bisa menggigit kawat? Apakah Anda yakin hanya kita di tempat ini? Paul menunjukkan ekspresi khawatir dan coba meminta bantuan. Tapi tidak ada seorang pun menjawab. Sangat cepat, malam tiba. Semua orang menjadi gelisah, mulai saling menyalahkan. Pada saat ini, ada suara di luar. Membuat semua orang mulai khawatir. Semua orang melihat keluar jendela untuk melihat di mana suara itu. Seperti tangisan bayi. Paul keluar dari mobil dengan pistol untuk menyelidiki. Michael tidak diyakinkan, memutuskan untuk mengikuti. Saat itu, di kejauhan, suara tembakan terdengar. Chris dengan cemas pergi mencari Michael. Ketika dia kembali, Michael terluka parah dan Paul hilang. Michael juga mengatakan, mereka menangkapnya. Belum selesai, tiba-tiba. Sama seperti itu, semua orang mengalami malam yang menyedihkan. Chris menelepon Paul tetapi tidak ada yang menjawab. Ketiganya memutuskan untuk menemukannya. Karena hanya dia memiliki senjata. Sesampainya di depan pintu, mereka menemukan walkie-talkie Paul. Mengikuti noda darah, ketiganya masuk ke dalam. Suasana suram membuat mereka merinding. Kemudian, menemukan Paul jauh di dalam tetapi dia hanya memiliki kulitnya. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka. Mereka bertiga buru-buru melarikan diri. Natalie melihat pemandangan yang mengerikan. Untungnya dia mendapatkan pistol dan kemudian melarikan diri dari sini. Chris mulai menembak, hanya 3 orang yang bisa lari. Kembali ke mobil, Chris menyuruh semua orang keluar dari sini. Tapi cedera Michael membuatnya tidak bisa berjalan. Dan Natalie melihat sosok buram di kamera. Di daerah yang terkontaminasi nuklir ini, ada makhluk hidup lainnya. Untuk pergi dengan cepat, mereka harus memikirkan cara lain. Mereka pergi ke halaman bekas yang ditinggalkan dan menemukan sebuah bus penuh dengan lubang peluru. Tapi ditembak dari dalam.
Betapa menakutkannya tempat ini. Chris menendang pintu mobil dan ingin masuk ke dalam untuk mencari senjata. Tapi aku hanya melihat baju yang berlumuran darah. Untungnya, mereka menemukan jalurnya. Saat mereka hendak berbalik, beberapa anjing mengejar mereka tanpa henti. Tidak mungkin, 4 orang harus melalui air yang terkontaminasi radioaktif. 1 orang tidak hati-hati, 2 orang jatuh bersama. Ketika dia diselamatkan, kaki Zo digigit dan berdarah. Mereka kembali dengan lelah. Tapi yang menakutkan adalah mobil itu telah menghilang. Mengeong di rel, mereka menemukan mobil yang terbalik. 2 orang di dalam telah menghilang. Tidak jauh, mereka menemukan telepon. Tonton videonya di dalam. Hanya melihat Amanda melihat keluar. Jendelanya langsung pecah. Mobil mulai bergetar hebat. Setelah itu tidak berhenti bergulir. Mereka berdua berteriak ketakutan. Makhluk misterius muncul untuk menyeret kedua orang itu pergi. Untuk menyelamatkan Michael dan Amanda, mereka memasuki gedung. Pada saat mereka dengan berani pergi mencari, sosok mengerikan muncul. Mereka ketakutan dan lari. Tepat pada waktunya bertemu Amanda di sudut. Mengabaikan Michael, mereka lari keluar dulu. Saat mendiskusikan rencananya, sosok kurus muncul di belakang. Chris perlahan berjalan. Hai. Semua orang melihat ke arah itu. Tidak memperhatikan bayangan di belakang Amanda. Jeritan terdengar, dia diseret lagi. Semua orang mengejar ke tempat terbuka dan melihat monster yang tak terhitung jumlahnya. Mereka ketakutan dan lari. Chris mencoba mendobrak pintu. Zo bertanggung jawab atas sampul. Di saat kritis, Natalie memecahkan kunci. Mereka baru berhasil bersembunyi di dalam. Ikuti tangga ke bawah. Monster itu mengejar tepat setelah. Chris menutup pintu tetapi pintu besi tidak bergerak. Zo harus mendorong dari luar, sayangnya ditangkap oleh monster itu. Tanpa waktu untuk berduka, ketiga orang yang selamat melanjutkan. Tapi mereka tidak menyangka tempat ini adalah sarang monster. Tiba-tiba, Chris menemukan cincin Michael. Di tenda terdengar suara lemah yang menyuruh mereka melarikan diri. Lalu, cepat jalannya. 3 orang sedang menaiki tangga. Mereka datang. Mana tangannya? Natalie dibawa pergi oleh mereka. Dia berjuang, ingin menyingkirkan mereka. Masih terseret pada akhirnya. 2 lainnya naik ke atas. Radiometer memperingatkan bahwa indeks radiasi telah melampaui ambang batas yang diizinkan. Kulit mereka terbakar, mata mereka tidak bisa melihat dengan baik. Mereka harus menutup mata dan keluar dari sini. Keduanya mengeong menuruni tangga. Melihat Amanda berbaring di sudut. Dia sekarang tak bernyawa. Mereka berdua berjalan keluar. Monster muncul lagi. Tiba-tiba, 2 orang berjuang. Dengan bantuan Yuri, Chris dapat melarikan diri. Mereka bersandar satu sama lain untuk keluar. Akhirnya melihat cahaya tim penyelamat. Chris mengangkat tangannya untuk meminta bantuan. Tolong bantu kami. Dia masih tidak punya waktu untuk naik, sisi lain melepaskan tembakan. Melihat Chris pingsan, Yuri putus asa. Dia menangis dan pingsan di sampingnya. Ketika bangun, seorang staf medis muncul. Yuri bertanya di mana ini. Dan staf medis hanya bertanya apakah dia melihat monster. Mereka membunuh temanku. Mendengar ini, mereka saling memandang. Kemudian menghibur Yuri, mereka akan menyelamatkannya. Kemudian bantu dia duduk. Satu membuka pintu baja dan yang lain mendorongnya ke dalam. Segera tutup pintunya. Yuri perlahan memutar kepalanya. Apakah ada orang di sana?